Ya, oke guys, baik lagi sama gue. Ya, karena datang nggak bisa bohong ya. Ini Sabtu, ya di sini ya hari dimana lu bisa sedikit ngatur taktik. Ya, what you gonna do on Monday? Ya, apa yang kamu bakal kerjain di hari Senin nanti, sama apa yang mau lu beli. Atau mungkin ada yang mau buy-buy di sebuah saham, no problem. Ya, hari ini gue mau bahas PBSA ya, Paramita Bangun Sarana. Ini request juga, kayaknya sih konstruksi ya ini. Grafik maksimumnya begini. Dan ini baru, untung tadi gue baca berita ya, ini baru stock split 1:2 ya. Makanya harganya kayak begini. Nah, jadi gue udah bikin laporan keuangannya semuanya, udah gue stock split 1:2 ya. Udah gue stock split semua. Oke, nah ini dia bergerak di bidang konstruksi bangunan ya guys. Konstruksi ya untuk bangunan sipil ya. Ini BUMN bukan ya? Gue nggak kurang tahu nih guys. BUMN apa bukan? Jumlah saham beredar ya 1,5 M. Sekarang udah 3 M ya berarti jumlah saham beredarnya, karena kan udah stock split ya. Di sini belum update nih. Makanya gue kadang-kadang harus mikir sendiri kalau nulis laporan keuangan yang baru stock split tuh kadang nggak diupdate di sini. Jadi harus mikir juga kadang-kadang. Ya. Oke, pemegang saham PT Ascent Bangun Persada 46% ya. PT Sigma Mutiara 44%, masyarakat 10%, hampir 9% lah, hampir ya 10% lah. 10% berarti masyarakat kira-kira 300 juta lembar ya dipegang masyarakat. Kira-kira ya. Ini apa? Oh, ini distribusinya Indonesia. Oh, Indonesia dan Malaysia nih ya. Dia bergeraknya. Oke. Ya, kita lihat laporan keuangannya aja ya, guys. Ekuitas 548 miliar ya. Lalu turun 545 miliar di corona nih, minus 0,65%, turun dikit. Berarti lagi kurang baik-baik aja di sini. Dan di 2021 masih turun 539 M, turun 1,11%. Dan di 2022 dia naik 620 triliun, naik 15% ya ekuitasnya. Bangkit dia guys, bahkan lumayan sangat bagus ya, tergolong sangat bagus 15% itu naik ekuitasnya ya. Berarti dia bangkit di sini nih 2022. Jumlah saham beredar 3 miliar ya guys. Ini udah gue hitung stock split ya, 1:2, berarti sekarang saham yang beredar dia 3 miliar. Lagi. Terus. Ya, berarti book value dia 183, 182, 180 dan 207 ya. Dengan kenaikan per tahun rata-rata 4,45%, maka book value dia di 2023 4,45 ya. 207 dikali 1,014 445 kan? 445. Oke. Ya betul gini. 216 di 2023 ya. Book value dia, maka per bulan dia 207 ke 216 CAGR ya. Berapa tadi? 227 ke 216. 2207. 207 216. Sabar, belum keluar. What's happened with you? Minus 4, loh. Oh, minus. Sorry. 207 216. Sorry. Wait. 207 216. What the heck, man? Oh, pantesan gue salah ketik. 216 216. Berarti per bulan rata-rata dia naik 0,36% ya. Book value dia 0,36, maka dia
April sampai Juni tuh book value dia 0,6 ya, ini kan. Lalu 207 lagi. 74 lu kali 208. Ya 209 lah. Berarti book value dia sekarang kira-kira 209-an ya. Oke. Oke. Lalu ya harga rata-rata saat itu 342, 375, 270 dan 350 ya di Januari sampai Maret kemarin. Maka PBV 1,8, 2,06, 1,5 dan 1,69. Rata-rata 1,78 PBV-nya. Gue pakai ini aja rata-rata. Maka prediksi gue adalah ya 372. Ya sekarang dia ada di harga 37. Berapa PBV asli dia sekarang? 286 ya, lebih di bawah. 286 lu bagi 209. Maka PBV dia sekarang kira-kira 1,36 guys. Ya agak menurun. Mungkin karena berapa kali crash ya, jadi bisa dimaklumin kalau emang menurun karena crash. Ya, we can understand about that. Harga wajar prediksi. Udah tadi. Oke, kita bahas laba nih ya. Yang paling asik terus bahas laba. Terakhir. Baru kita tahu nih. Habis laba nanti lo akan bergerak ke dividen. Biar kita bisa ngukur harga intrinsiknya di mana, harga fundamentalnya itu di mana. Sehingga lo nggak beli saham tuh kemahalan. Gitu guys. Ya, jangan sampai lo beli saham kemahalan deh. Udah banyak kasusnya tuh. Apa? Antam. Inco. Ya, Inco. Apalagi? BRIS, BTPS. Apalagi? Tower. Apalagi? Banyak. Ya. Inco dulu gue bikin video tuh di bulan Mei ya. Inco. Gue tuh dulu gue bilang tuh Inco tuh mahal. 23 Mei kalau gue nggak salah gue bikin video ya. Nah pas masih di sini gue bilang dia bakal ini tuh mahal barangnya. Kok nyangka sekarang nggak dipantau-pantau udah 4.000 aja. Gila ya. Ini akibat kalau lo beli barang mahal. Ya. Beli barang kemahalan. Ya Antam juga begitulah kasusnya sama. Ya nikel sama-sama nikel kan Antam dan Inco itu ya. Iya itu tuh naiknya karena isu apa tuh Elon Musk ya selalu tuh ya. Orang beli karena isu bukan karena baca laporan keuangannya. Itu yang bahaya. Isu sih boleh aja ya dijadikan dasar awal, tapi jangan sampai jadikan dasar lo masukin duit. Masukin duit wajib lo lihat dulu lapkeunya gitu loh. Kita yang kadang-kadang udah sering baca lapkeu aja, pasti suatu hari masih kepleset gitu. Apalagi yang nggak baca sama sekali modal isu. Itu potensi keplesetnya lebih gede gitu daripada yang baca. Laba. Oke, laba ya, tunggu-tunggu 5 miliar. Terus naik ke 6,6 miliar, naik 30% labanya. Lalu sini 3,1 miliar, turun 51% dan ini buset, tahu-tahu naik 39 miliar. Gila guys, naik 1.137%. Gila. Gila ya. Nah, tapi lo jangan berpuas dulu, jangan senang dulu di sini. Lo harus lihat dulu, ini bagus nggak? Nah, kalau 39 miliar modalnya 1.000 triliun ya jelas ini jelek. 1.000 triliun. Perusahaan apa yang punya 1.000 triliun ya? Ya. Nah, kita harus lihat dari berdasarkan ekuitasnya dia. Ini 39 miliar bagus nggak buat PBSA? Makanya itu ada yang namanya disebut ROE, Return on Equity. Dari equity kan modal lah, anggaplah modal gitu lah. Susah kalau mau dijelasin juga itu apa juga detailnya kalau pakai bahasa keuangan yang gue juga nggak paham lu dijelasin keterangin ke lu nih. Mungkin hanya 5% yang bisa ngerti gitu. 95%-nya apaan tuh ya. Jadi gue artiin aja modal gitu lah ya. Ya, kita lihat ROE-nya ya, Return on Equity-nya. Waktu itu di laba 5M dia cuma ROE 0,5/9 ya. 0,5%. Sorry.
Oh 0,9 sorry gue benar-benar minus bener. Berarti kalau kali 4 cuma 4%-an. Ini jelek. Ini ROE ini jelek. Ya jelek. Nah ini 6 miliar, ini 1,2 kali 4 ini juga masih jelek, 5% ini jelek. Ini 3 miliar, 0,5 cuma 2% jelek. Dan ini 39 miliar. 6 kali 4, 24. Wih, ini bagus banget ya guys, 24%. Bagus ini. Nah ini jadi dari dia jelek 3 kali ROE-nya, tahu-tahu meledak, ini jadi bagus nih. Harusnya sih sahamnya agak bau-bau naik ya, PBSA ya. Pasti harga saham grafik itu ini kok ingko sih. Grafik itu harus pasti akan menyesuaikan dengan laba ya. Wajar dia waktu itu stuck lama guys. Kelihatan di gini-gini aja kan ya, karena memang ROE-nya nggak biasa aja nih. Nah sekarang dia udah mulai bagus, makanya sempat agak naik tuh dia kan. Nah sempat agak naik. Nah ntar kita lihat dia tuh di harga berapa ya oke-nya. Jadi ini ROE-nya bagus ya. Ini jarang-jarangnya guys, gue lihat perusahaan konstruksi saat ini yang bagus labanya ya. Ini termasuk yang pertama kali gue lihat. Ya. Yang lainnya gue lihat kok hancur-hancur ya. Gue perhatikan hancur-hancur gitu. Ini lumayan bagus ya, nama 24% ya. Tapi gue nggak tahu ya di kuartal 2-nya gimana ya. Ini guys nggak semua perusahaan bagus terus, nggak semua perusahaan jelek terus ya. Ini dari jelek 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 jadi bagus. Tapi nggak berarti habis bagus kuartal berikutnya dia bakal bagus lagi, belum tentu. Jadi harus lo pantau terus tuh laporan keuangan tuh ya. Kalau nggak nanti lo nggak tahu kalau perusahaannya jelek, lo jeblok lo nggak tahu. EPS-nya 1,7, 2,22, 1,06 dan 13. Ya naik hampir 13 kali lipat ya. Ini kuartal 4 EPS-nya 5, 14, 28. Tutup buku tahun ini berpotensi tembus 52. 52 kali karena kali 4 ya gitu aja. 52. Nah, sekarang kita udah tahu nih labanya bagus. Ya, jangan hanya stop di laba aja, guys. Lo harus lihat dividen. Ya. Karena gini, kenapa gue ikutin ambil sertakan faktor dividen buat ngitung ya. Itu biar lo tahu nilai fundamentalnya di mana. Karena gini loh, buat apa perusahaan laba gede tapi dia nggak bagi lo apa-apa. Kalau dia nggak bagi lo apa-apa, orang-orang yang misalnya kayak gua yang memang betul invest harus ada dividennya, dia udah nggak tertarik masuk di perusahaan itu. Dan orang yang pola mindsetnya kayak gue nih banyak gitu loh. Dan duitnya juga banyak. Ngerti guys ya? Ada yang duitnya MM-an gitu loh. Mindsetnya banyak yang kayak gua. Kalau nggak ada dividen cabut. Ngerti ya? Jadi butuh return yang jelas gitu loh. Nah kalau perusahaan itu nggak bagi dividen, nah orang-orang yang mindsetnya kayak gua, dia nggak akan masuk di perusahaan itu dan otomatis tidak akan ada kenaikan harga. That's it, itu guys, di situ poinnya. Ya, kayak gitu maksudnya. Dan ya pertama, tidak akan ada kenaikan capital gain yang cukup signifikan. Kedua, lu ruginya lu juga nggak dapet dividen itu aja. Jadi maksud gue, untungan lo apa gitu ada di perusahaan yang tidak membagikan dividen? Apa? Gitu loh. Ya, selain lo hanya berjudi soal capital gain-nya ya, lu berharap-harap dia naik. Kan hanya itu aja kan. Kayak gitu doang. Dan biasanya perusahaan yang nggak bagikan dividen tuh grafiknya kayak ombak gitu biasanya. Kadang naik, kadang turun gitu loh. Ya nggak bisa stuck pasti begitu naik 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 gitu. Nah itu guys maksud gue. Oke dividennya. Ini dia waktu itu bagikan 16 ya di 2000 ini. EPS ini dia nombok ini, berarti DPR 330%. 2020 14 dia bagikan 13 96% ya, yieldnya 3%-an di sini. Ini 4% 3%. Dan ini kalau saya baru dibagiin tahun ini ya, 28 dia bagiin lu 23 guys, gila. 8%-an yieldnya gila. DPR-nya juga oke, 83% ya. Nah, berarti tahun depan kita udah bisa nebak kira-kira dia akan bagikan dividen 52 ya. EPS 52 lo kali aja. Anggaplah gua nggak mau ngambil ya bisa sebenarnya oke lah.
Gua ambil angka aman aja 50% ya, meskipun dia track recordnya bagikan pernah 83 90. Karena buat apa? Buat kita dapat harga yang lebih safety aja. Safety sehingga nggak terlalu overhype. Ya gua ambil angka dia akan bagikan 26, 50% ya DPR-nya. Ya, maka lo dapat yieldnya masih gede di harga sekarang ya 26, berarti kalau lo umpama set ini untuk RUPS tahun depan ya. Tapi bisa lebih nih karena kan dia dia terbukti sering bagi 80% kan. Ya. Tapi gue pakai angka safety aja 50% biar kita nggak terlalu overhype angkanya, buat angka ada margin of safety-nya kita. Kalau lo diambil di harga sekarang dan tahun depan dia bagiin 286, maka lo dapat return 9%. Wow, wow. Ya, 9%. Ini udah kayak Pans kemarin ya. Eh, ya kalau dia 26, maka harga yang bisa gue kasih sampai tahun depan tuh ini, harga fundamentalnya dia 520. Ya. Berarti di sini jelas masih di harga murah banget nih, guys. Ya, murah banget ini. Ini recommended nih berarti, guys, barangnya, guys. Ya, recommended. Gue sih bilang ini recommended. Kenapa? Biasanya umum ya sering terjadi untuk kali 15 kali dividennya. Ini kan kali 10 dan kali 20 ya gue ngitungnya. Lewat 20 mahal. Umumnya cukup gampang ya sebuah emiten untuk ada di harga kali 15 dividennya ya. Berarti kali 15. Ya, untuk dia tembus ke 390 nih gampang banget buat PBSA menurut gua. Ya, ya. Jadi gue bilang dia untuk tembus ke 390 nih gampang banget buat PBSA. Baru mahal dia di 520 nih. Jadi menurut gua nih masih ini lagi di harga murahnya, guys, menurut gua. Ya, dengan laba dia yang begitu ya, dan gua tadi udah cek ya dividen historinya dia. Dia memang rutin, guys, nggak pernah absen tiap tahun ya. Nggak pernah rutin. Jadi lu jangan takut lu kena sliding. Kemungkinan lu di sliding kayak SMDR kemarin gitu ya. Kasusnya SMDR lu di sliding sama manajemennya di RUPS itu kecil. Karena dari track record historinya dia selalu bagi nih. Nih, 17, 18, 19, 20 ya. Nah dia selalu bagi, guys. Jadi ini perusahaan yang rutin membagikan dividennya. Kalau lu baca bukunya Benjamin Graham, The Intelligent Investor ya, lu harus berinvest di perusahaan yang selalu rutin memberikan dividen. Sekiranya 4 tahun terakhir, kalau gue nggak salah, apa 5 tahun terakhir gitu. Gue lupa, gue bacanya udah agak lama. Dan ini masuk kriteria menurut gue PBSA ya. Dan cara pribadi dari laba ini laba terbesar dalam 4 tahun, kinerja PBSA terbesar dalam 4 tahun, dan jarang-jarang gue nemuin konstruksi yang untung gede gini, jarang ya. Yang bergerak di bidang ini ya. Jadi ini benar-benar masih di harga murahnya nih. Dan menurut gua ya untuk dia tembus di 390 tuh gampang banget. Menurut gua 15 karena orang masih mau berbondong-bondong ke situ. Ya. Oke, guys, jadi secara per sih pernya berapa? 3,7, 14% ya, lumayan gede itu pernya. 14%. Ini gua ngitung pakai persen ya. Gua agak bingung kalau ngitung nih karena ini kuartal 1 ya. Gua tahu kalau di kuartal 4 kan per bagus, kalau bagus kan di bawah 10 gitu ya. Ya enggak. Udah mulai kan. Ini karena gua di kuartal 1 makanya jadi begini, gua jadi agak bingung. Tapi kalau di persenannya benar ini. Ya, 3,7 berarti 14% returnnya. Maksudnya gini, per itu dia bisa menghasilkan untung 14% ya dari harga sahamnya dia yang sekarang. 14%. Berarti dia butuh kira-kira 8 tahun ya. Itu nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun lah. Ya berarti bagus ini pernya di bawah 10, di bawah 10. Bagus ini perusahaan dengan laba sekarang ya. Tapi ingat ya guys, ini kan kalau skemanya kuartal 2, 3, 4-nya bagus. Tentunya namanya dunia saham. Itu kan nggak berarti Q2 bisa aja tahu-tahu jelek. It can happen. Ya, bisa aja. Ini skema terjadi kalau 2, 3, 4-nya bagus. Makanya biasa sektor yang paling aman itu adalah perbankan. Umumnya perbankan 1, 2, 3, 4-nya stabil. Nah itu guys, jadi kalau lo yang mau bener-bener nggak mau pusing gitu ya, nggak mau terlalu banyak kena drama ya, lo ambilnya perbankan aja, BBRI, BMRI, nah gitu-gitu tuh. Kalau lo bener-bener
nggak mau. Dan gua rasa lu perlu diversifikasi juga ke perbankan deh. Jangan lu di sektor-sektor yang sektor-sektor lain juga, yang lain kan ini kayak gini kan konstruksi juga termasuk ya naik turun juga kan, volatilitasnya tinggi juga gitu loh, ya. Jadi ini termasuk sektor yang lu harus hati-hati juga meskipun lu mau masuk gitu. Tapi ya PBSA gue berani bilang ini lagi di harga murahnya, berpotensi banget, harga fundamentalnya berapa tadi gue bilang 260 sampai 520 dan gua rasa untuk PBSA ke 390 tuh gampang, cepet gua rasa, nggak sulit buat dia. Ya, oke guys, sampai di sini aja guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.